Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan Pertumbuhan Penjualan terhadap nilai perusahaan pada PT Diandra International Tbk periode 2013 sampai 2023. Pertama ada latar belakang dari PT tersebut, di mana dalam 10 tahun terakhir ini industri hiburan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, khususnya dalam bidang musik, konser musik. Sejak tahun 2013, tren konsumsi masyarakat terhadap hiburan live seperti konser dan festival generasi muda yang lebih mengutamakan pengalaman dibandingkan konsumsi barang. Fenomena ini diperkuat oleh masuknya musisi DWP, Java Jazz Festival, dan konser-konser K-pop yang dimana PT Diandra ini yang menaungi kegiatan tersebut. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang event organizer dan promotor konser, menjadi faktor penting dalam pertumbuhan industri ini melalui anak perusahaan Diandra Persindo. Dian terlibat aktif dalam menyelenggarakan berbagai konser, pameran, dan event berskala nasional hingga internasional. Variabel independen di sini atau variabel X pada di sini adalah ada profitabilitas, di mana diukur dengan ROE, dan ukuran perusahaan diukur dengan total aset, dan pertumbuhan penjualan diukur dengan sales growth. Variabel dependennya atau variabel yaitu ada nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Selanjutnya ada definisi variabel dan teori. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas mencakup sejumlah perbandingan seperti return on equity atau ROE yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menggambarkan fenomena finansial perusahaan. Yang kedua ada ukuran perusahaan. Semakin tinggi total aset, semakin besar modal yang diinvestasikan perusahaan. Ini berarti bahwa ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada pertumbuhan penjualan. Seberapa besar kekuatan perusahaan yang terlihat dalam jumlah penjualan bersih yang dihasilkan perusahaan tiap-tiap tahun. Yang keempat ada nilai perusahaan. Cerminan harga saham yang merupakan hasil dari kinerja perusahaan lewat kegiatan proses demand and supply yang ada pada pasar modal, yang mana masyarakat akan menilai perusahaan dengan dihubungkan pada kinerja perusahaannya. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu dugaan sementara. H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H4, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT Diandra International Media Tbk yang terdaftar di IDX. Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menguji profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Untuk memperoleh data sekunder tersebut, penelitian melakukan studi pustaka dan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series atau dalam kurun waktu. Selanjutnya, metode penelitian ini ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil regresi di sini dinyatakan Y sama dengan 3027.08 ditambah 1,502 sebagai X1 dan ditambah minus 1,060 sebagai X2 ditambah minus 0,57 sebagai X3 ditambah E.
Metode penelitian yang pertama ada uji F. Eh, sebesar 0,327 karena nilai signifikasi 0,327 lebih besar dari tingkat signifikasi yang umum digunakan, misalnya 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Uji T, profitabilitas koefisien regensi untuk profitabilitas ini adalah 1,502 dengan nilai signifikasi 0,178 karena signifikasi itu lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada ukuran perusahaan, di mana koefisien regresi untuk ukuran perusahaan adalah minus 1,060 dengan nilai signifikasi 0,171 karena signifikasi lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga ada pertumbuhan penjualan. Koefisien regresi untuk pertumbuhan penjualan adalah minus 0,057 dengan nilai signifikasi 0,857 karena signifikasi lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi atau KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Diperoleh dari R kuadrat yaitu KD sama dengan 0,371 dikali 100% sama dengan 37,1%. Yang artinya menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan sebesar 0,62%. 0,629 atau 6,29%, yaitu didapat dari 100% dikurang 37,1% yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang pertama, profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan signifikasi 0,178. Yang kedua, hasil B, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana signifikan sama dengan 0,171. Hasil C, pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana signifikasinya sama dengan 0,857. Terakhir ada saran bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan. Sebagai saran, perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai nilai perusahaan pada PT Diandra International Media Tbk. Yang ketiga, bagi investor, penelitian ini dapat menjadi acuan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Dengan demikian, para investor tidak akan sembarangan dalam menginvestasikan dananya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.